Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu cabang olahraga yang paling populer di dunia. Ya, apalagi kalau bukan sepak bola. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang memang harus kita akui, yang memang paling menarik di dunia. Karena selain kita bermain bola, di dalam sepak bola ada banyak hal-hal yang menarik untuk kita bahas. Ya, baik dari segi ekonomi, bisnis, golongan ras, dan unsur-unsur politik pun ada di situ. Kalau di Indonesia, sepak bola menjadi olahraga nomor satu, sama saja dengan kepopulerannya di dunia internasional. Dengan penggemar yang sangat banyak di Indonesia, terkadang keberhasilan sepak bola juga menjadi tolak ukur akan keberhasilan pemerintah yang sedang berkuasa. Namun permasalahannya sekarang, kenapa sepak bola Indonesia itu gak maju-maju? Itu yang menjadi persoalannya sekarang. Ya, tentunya saya tidak bisa memberi saran kenapa sepak bola Indonesia tidak maju-maju, karena memang latar belakang saya, background saya, atau keahlian saya bukan di situ. Tetapi sebagai penggantinya, di sini kita akan menyinggung dan sedikit belajar tentang apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Jepang. Kenapa sepak bola Jepang? Ya, karena Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju sepak bolanya di Asia. Ya, Indonesia kan juga dari Asia ya. Saya pikir permasalahan yang dialami juga sedikit banyak ya sama, seperti permasalahan postur atau tinggi badan, dan kompetisi yang menurut saya pada dahulu kala itu masih tahun 80-an ke bawah lah. Itu sepak bola Jepang itu kompetisinya itu sedikit banyak itu masih belajar kepada negara Indonesia, yang di Indonesia itu sudah terkenal yang namanya itu Galatama seperti itu. Kira-kira kenapa Jepang bisa mengatasi permasalahan tersebut? Atau apa sih yang mereka buat? Kenapa kok sepak bola Jepang itu bisa maju? Mari kita bahas. Sebelum kita membahas terlalu jauh ya, kita alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu membahas tentang sejarahnya, tentang sejarah sepak bola Jepang. Sepak bola bukanlah olahraga yang paling populer di Jepang. Masyarakat di negeri Sakura ini lebih menggemari olahraga lain seperti baseball, sumo, yang sudah lebih dahulu menarik perhatian mereka. Ya, lebih terkenal lah seperti itu. Namun siapa sangka sebenarnya sepak bola sudah masuk ke Jepang sejak 1873, atau 2 tahun setelah baseball diperkenalkan. Ketika itu, Komandan Angkatan Laut Inggris yang ditugaskan ke Jepang, yang bernama Douglas, itu memperkenalkan sepak bola kepada masyarakat Tokyo. Ya, sepak bola akhirnya berkembang di Tokyo hingga akhirnya pada tahun 1878 Jepang mendirikan The National Institute of Gymnastics yang sudah memasukkan kurikulum sepak bola. Pada 1888, salah satu koran Jepang, yaitu koran pelabuhan Kobe, atau biasa disebut oleh Kobe Minato Shimbun, mencatat diselenggarakannya pertandingan sepak bola pertama di Jepang. Pertandingan ini mempertemukan antara klub yang diisi oleh masyarakat lokal Jepang dan tim yang berisi oleh para pendatang. Tim yang diisi para pendatang ini mayoritas diisi oleh tentara asal Inggris yang sedang bertugas di Tokyo. Hebatnya, tim lokal secara tidak terduga berhasil memenangkan pertandingan ini. Sejak saat itu, sepak bola kian berkembang di Jepang. Beberapa sekolah mulai memiliki klub sepak bola sendiri. Meski belum banyak kompetisi sepak bola, tapi bisa dikatakan institut pendidikan, sekolah ataupun universitas, menjadi sarana dalam menyebarkan sepak bola ke seluruh Jepang. Pada 1921, Asosiasi Sepak Bola Jepang, atau biasa disebut JFA, didirikan. Berdirinya JFA bahkan lebih dulu dari dimulainya kompetisi profesional bisbol pertama di Jepang yang baru pada tahun 1935.
Hal ini menunjukkan bahwa Jepang ya memang sudah mulai mengenal sepak bola. Ketika itu dibentuknya Indo Olahraga Resmi menunjukkan bahwa Jepang ingin membawa sepak bola ke jenjang profesional. JFA pun kemudian bergabung dengan FIFA pada tahun 1929. Sejak itu sepak bola di Jepang semakin berkembang. Tidak hanya bermain dalam lingkup nasional ya, sepak bola Jepang sudah mulai merambah ke dunia internasional. Salah satu prestasi yang paling diingat adalah saat mereka berhasil mengalahkan Swedia dengan skor 3-2 dalam pertandingan Olimpiade 1936 di Berlin. Aktivitas sepak bola di Jepang mesti terhenti sejenak saat Perang Dunia II. JFA keluar dari anggota FIFA, sehingga tidak ada aktivitas sepak bola yang dijalankan oleh tim nasional Jepang. Hal ini kemudian berbuntut pada meredupnya popularitas sepak bola di kalangan masyarakat Jepang. Sebaliknya, baseball yang sudah melekat lebih kuat di lingkungan masyarakat Jepang justru menjadi olahraga yang semakin populer usai Perang Dunia II. Hampir seluruh anak-anak di Jepang memainkan baseball. Tidak banyak anak-anak yang memainkan sepak bola, bahkan cenderung mulai ditinggalkan. Namun ada satu prefektur ya. Prefektur itu apa? Ya kurang lebih daerah lah seperti itu. Di Jepang yang di kota tersebut, anak-anak justru lebih banyak memainkan sepak bola. Prefektur ini adalah prefektur Shizuoka yang terletak di bagian barat daya Tokyo. Dari prefektur ini, sepak bola Jepang berusaha bangkit kembali. Mereka mulai dengan kembali menjadi anggota FIFA pada 1950. Institusi pendidikan lagi-lagi dijadikan wahana untuk menyebarkan sepak bola ke masyarakat Jepang. Kompetisi sepak bola resmi akhirnya digelar pada tahun 1962 dengan nama Japan Soccer League. Hasil dari dijalankannya kompetisi sepak bola tersebut yakni medali perunggu Olimpiade Mexico City pada tahun 1968. Namun medali perunggu tersebut menjadi satu-satunya prestasi yang bisa dibanggakan Jepang pada era ini. Selebihnya prestasi tim nasional mereka tidak bisa dibilang baik. Bahkan untuk level Asia pun mereka masih berada di bawah bayang-bayang Korea Selatan. Hal ini tentunya bukan merupakan hal yang diinginkan Jepang ya. Menjadi nomor satu di Asia bahkan dunia adalah ambisi negara yang menyebut dirinya cahaya Asia ini. Kalah dari negara tetangga adalah salah satu hal yang dianggap memalukan bagi Jepang. Pada tahun 1980-an, mulai dirancang perencanaan untuk membangun sistem pengembang sepak bola. Salah satunya adalah perancangan kompetisi profesional yang berkualitas sehingga mampu menciptakan pemain-pemain hebat. Seiring berjalannya waktu ya, sepak bola Jepang itu sedikit demi sedikit memperbaiki kualitas, baik itu dari segi pembinaan usia muda dan kompetisinya seperti itu. Yang kita bahas dulu di sini adalah pembinaan usia muda. Karena kurangnya minat anak-anak itu bermain sepak bola, Jepang melakukan kampanye lewat kartun dan institusi pendidikan. Ya tentu saja semua itu tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan perencanaan yang matang untuk bisa menghasilkan kompetisi yang sesuai harapan. Yang bisa dilakukan Jepang ketika itu adalah melakukan kampanye-kampanye yang mampu mengingatkan daya tarik masyarakat terhadap sepak bola. Perbuatan film kartun Kapten Tsubasa pada 1980-an adalah salah satu usaha Jepang untuk mempopulerkan sepak bola di kalangan anak-anak. Hal lain yang mereka bangun pada masa ini membangun kompetisi level profesional. Mereka harus memiliki pembinaan yang kuat terlebih dahulu. Karena bagaimanapun ya, kompetisi profesional membutuhkan pemain-pemain hasil pembinaan. Institusi pendidikan masih menjadi andalan utama Jepang untuk melakukan pembinaan akar rumput. Memang sangat sulit bagi masyarakat Jepang untuk meninggalkan sekolah dan mengejar karir. Sekolah tetap merupakan keharusan, meski mereka ingin berkarir sebagai atlet. Karena itulah JFA tidak melepaskan pembinaan dari sekolah. Kompetisi antar sekolah mereka bangun dengan sangat baik, sehingga anak-anak mendapatkan ajang kompetisi sejak dini. Adanya kompetisi antar sekolah membuat sekolah-sekolah juga akhirnya memiliki klub sepak bola yang kuat. Klub-klub sepak bola yang terdapat di hampir seluruh sekolah di Jepang memiliki jadwal latihan yang tidak berbeda dengan latihan yang dijalani oleh tim usia muda klub profesional. Beberapa klub sepak bola sekolah bahkan didampingi oleh pelatih dengan kualitas yang sangat baik. Persis seperti Kapten Tsubasa,
Sekolah-sekolah inilah yang kemudian menjadi fondasi pengembangan sepak bola Jepang. Jepang menunjuk Tom, mantan pemain sepak bola Amerika, untuk memulai proyek ini. Tom dianggap memiliki ideologi yang sama dengan pengembangan pemain muda Jepang. Bagi Tom, sepak bola adalah tentang dua hal, yakni teknik dan kebahagiaan. Dari sanalah identitas persepak bolaan Jepang dibentuk. Tom bisa membuat anak-anak Jepang pada masa itu mempelajari teknik sepak bola dengan cara-cara yang menyenangkan. Dan akhirnya pesepak bola Jepang lebih maju daripada negara-negara Asia lain. Selain pembibitan usia muda, Jepang juga melakukan rencana 100 tahun. Negara Jepang ini juga menargetkan menjadi juara Piala Dunia, tepatnya pada tahun 2092. Ini memang masih lama sekali ya, bahkan yang menonton video ini pun belum tentu sampai kepada tahun itu ya umurnya. Tapi ya, inilah rencana jangka panjang sepak bola Jepang. Kawabuchi juga merupakan salah satu perintis visi besar rencana 100 tahun J-League atau J-League 100 Year Plan. Ia percaya bahwa setiap kesebelasan sepak bola harus berakar pada konteks lokal. Dengan visi ini, sebuah kesebelasan akan menjadi seperti klub, di mana mereka bukan hanya menguasai sepak bola, melainkan juga olahraga lain seperti bola voli, baseball, dan bahkan sampai ke tim perempuan dan anak-anak. Selain itu, Jepang juga mengirim pemain-pemain yang memang menurut Jepang itu berbakat, itu dikirimnya ke luar negeri untuk bermain di Jepang. Karena memang sama-sama kita ketahui ya bahwa negara Asia, baik itu dari liganya, pembinaan usia muda, itu masih kalah kepada negara Eropa yang sudah terlebih dahulu itu maju, seperti Jerman, seperti Inggris atau Spanyol, seperti itu. Jadi kebanyakan pemain-pemain muda yang memang berbakat dari Jepang itu dikirim ke Eropa untuk belajar di sana, untuk menempa terlebih dahulu, supaya bakat yang mereka miliki itu lebih terasah, dan sepulangnya dari Eropa itu akan membawa ilmu yang akan membuat sepak bola Jepang itu lebih maju daripada sekarang. Ya contohnya saja itu, kalau dulu itu kan ada Nagatomo, ada Shinji Kagawa, ada Honda, dan masih banyak lagi ya sekarang yang masih muda-muda. Saya tidak hafal namanya seperti itu. Tapi secara garis besarnya, Jepang itu memang melakukan perbaikan sepak bola di bidang sepak bola itu tidak main-main. Itu ada rencana jangka panjangnya. Bayangkan saja, ada rencana sampai 100 tahun yang pada ujungnya itu juara Piala Dunia pada 2092. Itu kan tidak main-main perencanaannya, kan sangat luar biasa, terstruktur dan logis. Kalau seandainya ada rencana-rencana yang terlalu sebentar dan persiapannya itu bertele-tele dan sebagainya, ya itu kan tidak logis ya. Jadi menurut saya, kenapa saya mengambil kasus dari Jepang, karena Jepang ini sudah berkembang dan ada buktinya, dan perencanaannya pun sangat matang dan terperinci, logis. Ya kalau bisa Indonesia ya mencontoh apa yang dilakukan oleh Jepang seperti itu. Karena menurut saya sama-sama benua Asia, kesamanya itu banyak. Ya dari postur badan yang secara umum postur negara Asia ini kan kecil-kecil, sama dengan Indonesia. Dan juga Jepang pun pada dahulu kala kondisinya itu amburadul. Ya sekarang Indonesia kan amburadul juga seperti itu kan. Tapi ya gak tahu kedepannya, mungkin ketua umum yang baru Erick Thohir itu mungkin semoga menjadi perbaikan lah. Ada perbaikan sedikit demi sedikit lah. Saya tidak mengharapkan banyak, tapi harus ada progres lah. Jangan cuma stagnan di sini-sini aja kan. Itu kan kalau seandainya tidak ada progresnya, gimana gitu sebagai penggemar sepak bola kan. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.